masyarakat juga berbondong-bondong ingin melihat, mana sih delegasi yang sering disebut, sering muncul adalah cuplikan pidato Bung Karno. Yang disampaikan pada saat pembukaan KA. Dan Pancasila Bandung ini memiliki 4 poin penting. Dari 10 poin kita sarikan lagi menjadi 4 poin, yaitu satu adalah pentingnya kita saling menghormati, saling menghargai kedaulatan setiap negara. Nah, gedung ini digunakan salah satunya adalah untuk urusan PTT, pos dan telekomunikasi. Nah, gitu. Nah, ini salah satu alat untuk menimbang surat pos. Halo, Temiranti, selamat datang di Museum Konferensi Asia Afrika. Aduh, senang banget nih akhirnya bisa mampir ke sini ya. Sekarang kita bakal jalan-jalan di Museum Asia Afrika barengan bersama. Saya Ginanjar, edukator Museum Konferensi Asia Afrika. Kadang suka ada yang lupa katanya. Gimana? Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, gitu. Atau biasa disingkat Museum KA atau MKA. Oke. Berarti pas banget ya kesini didampingi langsung sama Kang Ginanjar ya? Kang Ginanjar atau biasa dibilang atau dipanggil Gin-Gin. Gin-Gin, oke. Ini rekan-rekan kita ya dari tim resepsionis, bisa konfirmasi dulu kunjungannya Temiranti di sini. Nah, ini langsung aja nih ya. Langsung tadi, aja. udah reservasi ya Mbak ya atas nama Miranti Dewi. Oke. Ya, sedikit dulu sebelah sini Temiranti mungkin. Gimana? Nah, mau sebelah mana? Di sini saya ingin menunjukkan kapan museum ini didirikan. Nah, museum ini didirikan tentunya pada 24 April 1980. Pertama kali museum ini didirikan. Siapakah yang mendirikannya? Tentunya pada saat itu diresmikan oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto, presiden kedua kita. Nah, sosok yang memiliki gagasan pertama atau yang menjadi pemerkasa ya, berdirinya museum ini adalah Bapak Mochtar Kusumaatmadja, yang namanya saat ini diabadikan menjadi salah satu jalan di Kota Bandung ya. Yang asalnya Jembatan Pasopati itu dirubah jadi Jalan Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Ternyata beliau itu adalah sosok yang memprakarsai atau mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika 1980. Nah, sedangkan ini direnovasi kembali museum ini pada tahun 2005 ketika kita akan menyambut 50 tahun Konferensi Asia Afrika. Gitu. Kita boleh berlanjut? Ilmunya mahal ya. Oh. Nah, tapi kemarin sempat dengar kan ada perubahan nama ya. Karena kan orang-orang tuh taunya Jembatan Pasopati aja kan. Betul. Sekarang akhirnya diresmikan dengan nama baru. Bapak Mochtar Kusumaatmadja yang ternyata memiliki peran juga dalam pendirian museum ini. Jadi sosok yang sangat penting. Beliau selaku Menteri Luar Negeri tahun 1980 dan beliau pun adalah sosok yang memprakarsai berdirinya Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, di sudut lainnya museum ini ada salah satu koleksi masterpiece. Koleksi terbaik kita yang ada di Museum Konferensi Asia Afrika. Ini merupakan diorama. Pembukaan Konferensi Asia Afrika 18 April 1955. Nah, sekitar pukul 9 pagi 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika dibuka oleh Presiden Soekarno. Beliau berpidato lebih kurang selama 50 menit, judulnya Lahirkanlah Asia dan Afrika Baru dalam bahasa Indonesia, tapi ketika berpidato dalam bahasa Inggris ya, Let a new Asia and a new Africa be born. Nah, pidato ini Pak Ruslan Abdul Ghani menyampaikan bahwa pidato yang begitu mengilhami, menghikmati Konferensi Asia Afrika. Sampai-sampai pada saat itu pidato beliau disambut dengan standing ovation sebanyak 10 kali. Gitu. Nah, di belakang Presiden Soekarno mereka adalah 5 negara sponsor Konferensi Asia Afrika. Salah satunya tentunya Indonesia, tapi kita akan kenalan dari yang paling kiri ya. Itu berasal dari India, bernama Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Selanjutnya adalah Perdana Menteri UNU dari Burma atau Myanmar. Selanjutnya Bapak Muhammad Hatta, wakil presiden kita di masa itu.
Selanjutnya ada Bapak Ali Sastroamidjojo selaku Ketua Konferensi Asia Afrika dan beliau pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Nah, selanjutnya lagi ada Sir John Kotelawala, Perdana Menteri dari Thailand atau kita kenal saat ini Sri Lanka. Terakhir adalah Bapak Mohamed Ali Bogra, Perdana Menteri Pakistan. 5 negara sponsor Konferensi Asia Afrika yang turut membicarakan atau mempersiapkan Konferensi Asia Afrika mulai dari agenda, tujuan, dan bagaimana Konferensi Asia Afrika digelar di Kota Bandung. Dan bendera-bendera di belakang itu menandakan negara-negara peserta yang berjumlah 29 negara. 6 negara Afrika, 23 negara Asia. Koleksi-koleksi di sini, di diorama ini tentunya sebagian besar masih asli dari tahun 1955 seperti kursi yang digunakan oleh sekretariat bersama kanan kiri dan juga mejanya. Lalu ada meja U-shape yang digunakan U-shape berbentuk U, digunakan oleh para delegasi atau 5 negara sponsor. Ada kamera. Berarti ini masih asli dong ya? Betul, masih asli kecuali patungnya ya. Karena patung bukan asli. Iya, enggak. Kalau aslinya Hariwang juga, Presiden Soekarno ada di sini. Hariwang nanti, kalau gerak-gerak gitu kan tiba-tiba, aduh bahaya. Tapi ini jadi pesan dari pembuat patung ini pada saat itu dibuat tahun 1992 oleh rekan-rekan dari jurusan seni ITB, jurusan seni UGM, mohon maaf, dari jurusan seni UGM menyebutkan bahwa patung-patung ini berukuran 1:1 deh. Gitu. Jadi lebih kurang postur tubuhnya postur Bung sesuai Karno dengan di tahun 1955 seperti ini dan lainnya juga. Gitu. Tapi ini emang kelihatan kayak real banget ya, dari betul, matanya juga kayak berbinar-binar itu. Sangat komunikatif ya. Jadi dari tadi tuh berasa, oh iya kita lagi asa diperhatiin ya. Asa diperhatiin asli gitu Itu. Tapi emang keren lah, berarti ini masih asli ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong ya, ngomongin soal museum gitu kan, biasanya suka ada kolektor-kolektor yang gitu. Suka ada nggak sih kolektor yang kadang iseng ini nih dilelang gitu, suka ada nggak sih gitu? Nah pada saat itu sih memang ada satu kolektor yang mencari mengenai ini perangko mengenai Konferensi Asia Afrika. Dan bulan kita punya tuh, karena kan rare item tuh, pengen banget dia tuh, saya pengen banget ini gimana caranya. Wih, ini kan udah jadi koleksi musik. Tidak bisa semena-mena gitu. Pasti ada aja seperti kamera lainnya. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu memang kita punya satu koleksi yaitu kamera. Kamera ini digunakan oleh salah satu pelaku sejarah, kita sebutnya Pak Inen Rusnan. Beliau menyampaikan bahwa saya lebih baik ini diberikan ke museum daripada dijual ke kolektor, karena nilai edukasinya tidak akan berhenti kalau misalkan diberikan ke museum. Jadi istilahnya mah abadi lah teh. Dengan melalui koleksi ini bisa bercerita mengenai bagaimana Konferensi Asia Afrika diabadikan, bagaimana peran Bapak Inen Rusnan yang kala itu sebagai fotografer Konferensi Asia Afrika. Jadi nilai edukasinya memang abadi gitu istilahnya mah. Nah, jadi diserahkanlah ke museum daripada harus dijual ke kolektor. Gimana kalau kita intip kameranya? Koleksinya ada bocoran ya. Tadi tuh aku sempat lihat juga mereknya tuh Leica. Dan itu tuh antik banget. Luar biasa. Jadi fotografer, videografer tuh dari dulu udah ada, ya. Jurnalis tuh udah ada. Cuman kalau dulu mah memang beda teh. Jadi fotografer, jurnalis yang bikin berita gitu kan. Kalau sekarang banyak jurnalisnya motonya bikin berita. Sekarang mah lah. Nah ini juga koleksi 3 dimensi kita ya. Ada kamera, ada mesin tik juga ada. Ini asli juga. Asli juga ya. Ini masih asli dari tahun 1955. Nah sedangkan kameranya ini ada sebelah sini. Kita intip kamera. Nah di sebelah sini ini kamera dari Bapak Inen Rusnan. Nah sebelah itu. Berarti kalau sekarang itu kalau mau cetak foto tinggal print. Nah, ini kayaknya ini pakai ini dulu. Pakai enlarger. Jadi dulu mah masih zaman klise, ceritanya klise gitu ya. Disimpan di atasnya, lalu nanti akan di zooming ke bawahnya. Ini mesin pencetak fotonya, dan itu adalah fotonya Pak Inen Rusnan, milik dari Pak Inen Rusnan. Tapi kalau hasil dari si kamera ini sendiri ya, hasil jepretannya berarti di sini ada. Ada koleksi-koleksi yang saat ini kan
Museum KA itu kan koleksinya memang didominasi oleh koleksi 2 dimensi ya tuh ya. Kayak hasil foto gitu ya, maksudnya foto-foto dan juga dokumen-dokumen tertulis. Nah, ada foto-foto yang salah satunya hasil dari Pak Endang Rusnan ada juga terpampang di sini gitu. Kita lihat hasil dari kamera yang zaman dulu ini ya, Leica. Dan ini dibelinya di Jalan Braga ya? Betul, di Jalan Braga pada saat itu. Tokonya masih ada nggak ya? Tokonya udah nggak ada sih tokonya, karena pada saat itu toko Dragon ya namanya tuh gitu. Toko Dragon, dan bisa membaca juga di situ. Belinya di Jalan Braga. Sekarang di Braga belinya es krim. Bener. Ini hasil-hasil fotonya ya, ini adalah foto-foto yang pada saat itu berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi Asia Afrika mulai dari pembukaan 18 hingga penutupan 24 April. Jadi ada foto pada saat hari pertama akan pembukaan konferensi Asia Afrika. Sekitar sebelum pukul 9 pagi, Bung Karno sudah tiba di Kota Bandung dengan sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat. Pada saat itu berjejal ingin menyambut konferensi Asia Afrika dan ingin melihat Bung Karno sebagai sosok yang akan membuka konferensi Asia Afrika. Ini berarti gedung Savoy Homan ini Betul. masih ini ya, masih terjaga. Oh, masih jaga, bentuknya masih ya? Iya, masih Savoy asli. Homan. Betul. Ini Savoy Homan kan? Savoy Homan. Tempat penginapan para delegasi itu di sini, di tempat ini. Berarti memang bangunannya nggak berubah sama sekali, termasuk gedung juga ya. Gedung paling juga. ini bangunan ini udah nggak ada ya. Bener masih ada teh di depan itu. Manis. Yang sebelum ini, Ya. The Freeze. Nah itu. Cuman udah berubah mungkin. Ya, sudah sedikit berubah. Berarti Gitu. dulu tuh masyarakat antusias banget ya. Sangat antusias karena ya ada salah satu saksi sejarah menyebutkan bahwa sosok-sosok pemimpin bangsa Asia Afrika ini hanya bisa didengar melalui pidato. Jadi hanya bisa dibayangkan sosoknya Gamal Abdel Nasser tuh dari Egypt yang pada saat itu pejuang anti kolonialisme di Timur Tengah tuh kayak gimana sih, sering diberitakan misalkan lewat radio, tapi kan kalau dulu TV juga masih minim ya gitu, jadi lewat radio kayak gitu. Nah ternyata tiba di sini bisa terbayang, sosoknya tuh kayak gimana sih, ternyata inilah sosok Gamal Abdel Nasser gitu. Jadi masyarakat juga berbondong-bondong ingin melihat, mana sih delegasi yang sering disebut, sering muncul di pemberitaan radio tuh kayak misalkan Zhou Enlai, King Faisal dari Arab. Itu tuh kayak gimana, karena di konferensi Asia Afrika akan hadir tuh, makanya kan berjejel banget tuh. Oh ternyata sampai ada lihat, Gening menijangkung badak gitu. jadi relate sama kemarin kita sempat wawancara sama Rumah Makan Madrawi itu ya. Oh iya luar biasa kan, itu juga. Beliau juga salah satu penyuplai konsumsi betul. Asia Afrika gitu. Sate kan. ya. Sate Madura. Sate Madrawi, sate Madura. Katanya ketika Bapak Soekarno datang itu ke Bandung, katanya orang-orang pada nggak tahu kan mukanya yang mana. Jadi ketika lewat ya dilewat-lewat aja. Berarti salah satunya sama juga ya kejadian. Sama gitu. Percis ya ketika orangnya ini. Ini langsung. Kalau sekarang mah ada sosmed. Itu gampang. Bayangkan beliau-beliau punya Instagram pada zaman dulu. Atau beren lagi update-nya sekalian bikin konten segala. Aduh, tapi ini kan sebenarnya kita bakal ngerayain HUT KA ya, betul, tanggal 18 sampai April. 24 ya. Betul. Berarti nanti di sini akan hadir juga kah? Ya rencananya memang karena kan di tahun ini tuh peringatannya sifatnya nasional ya Teh ya. Jadi nanti pun yang hadir lebih banyak perwakilan kedutaan asing yang ada di negara kita. Kayak misalkan duta besar dari Saudi Arabia mungkin, ataupun dari duta besar dari Algeria atau dari negara-negara sahabat Asia Afrika lain. India. Tapi udah siap kan ya? Udah siap menyambut? Insya Allah. Pasti bakal penuh nih kayaknya di sini. Iya. Kira-kira apa lagi sih yang mau kita ungkap lagi dari diungkap lagi kita Merdeka, apa ya? Museum Konferensi Asia ini. Dan sambil ini juga mungkin bisa dengerin suaranya Bung Karno tuh kayak gimana sih? Tapi ini asli ini teh. Nah ini adalah cuplikan pidato Bung Karno yang disampaikan pada saat pembukaan KA. Merinding ya dengan suaranya. Setuju deh.
Dua bahasa yang digunakan selama konferensi, bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Tapi Bung Karno menggunakan bahasa Inggris saat menyampaikan pidato pembukaan. Seperti itu. Ini merindingnya bukan merinding horor ya, tapi kayak merinding kita balik lagi ke masa lalu gitu Betul. kan. Jadi kita kayak berada di mesin waktu yang pada saat itu memang para pemimpin bangsa itu memikirkan sekali nasib dari rakyat-rakyatnya agar merasakan nikmat merdeka. Gitu. Dan akhirnya bisa dinikmati Betul. saat ini ya. Sampai saat ini kita Kemerdekaan. bisa merasakan kenikmatan sebagai bangsa yang merdeka. Nah ini pun gedungnya masih ada ya Teh sampai sekarang. Nanti kita Dan- kesini ya. Iya, dan bisa dikunjungi oleh siapapun, oleh publik selama jam layanan Museum Konferensi Asia Afrika. Gitu. Mau Oh ini ada juga satu sudut ini Teh. Sudut yang cukup penting. Wah bukan Dasar cukup Sila penting lagi, Bandung. sangat penting. Dasar Sila Tapi Bandung. Dasar Sila Bandung berarti aslinya pakai bahasa Inggris. Inggris ketika dibacakannya ya, ketika pembacaan hasil konferensi Asia Afrika. Deklarasi memajukan perdamaian dunia melalui Dasar Sila Bandung. Declaration on the promotion world peace through the Dasar Sila Bandung. Nah, ini utamanya 10 prinsip Bandung diterjemahkan dalam 29 bahasa. 29 bahasa peserta konferensi Asia Afrika yang tahun 1955. Kalau misalkan kenapa nggak ada negara saya ya, misalkan ada tamu asing gitu ya dari negara Asia atau Afrika lainnya, kok tidak ada negara saya ya di sini, misalkan kayak Tanzania ataupun apa gitu. Karena memang 29 bahasa ini adalah 29 negara peserta KA tahun 1955. Dan Dasar Sila Bandung ini memiliki 4 poin penting. Dari 10 poin kita sarikan lagi menjadi 4 poin, yaitu satu adalah pentingnya kita saling menghormati, saling menghargai kedaulatan setiap negara. Lalu pentingnya kita memajukan hidup berdampingan secara damai. Lalu kita penting dalam memajukan kesetaraan dan juga sebagai landasan memajukan kerjasama internasional, terutama di negara Asia dan Afrika. Gitu. Tapi kalau berarti ini yang ini buatan ya, nggak asli dari tahun itu. Oh enggak, bukan. Bukan Ya, ya, ini lebih betul. dibuat. Iya dibuat. Karena memang ini sudut dipersembahkan untuk sudut Dasar Sila Bandung. Itu dan apa ya Teh? Tapi kalau terjemahan ininya tentunya kita bukan menerjemahkan sendiri, tapi ini atas dasar bantuan dari kedutaan-kedutaan asing negara terkait yang ada di Jakarta. Jadi sebagai contoh misalkan kita ingin menerjemahkan Dasar Sila Bandung dalam bahasa Thailand, misalkan gitu ya. Nah pada saat tahun 2005 itu kita meminta kedutaan Thailand, kedutaan asing Thailand itu untuk minta terjemahkan Dasar Sila Bandung ini ke dalam bahasa Thailand. Itu ternyata ya, kita tuh buat mencapai merdeka tuh susah ya. Iya. Berat banget gitu. Jadi buat sekarang ya para milenial yang sudah merdeka, Betul. harusnya lebih menghargai sejarah. Setuju deh, Lebih setuju. menghargai tokoh-tokoh di masa lalu. Betul. Karena tidak akan ada saat ini kalau tidak ada Masa lalu, sepakat. Jadi masa lalu bukan biarlah masa lalu. Itu jadinya ininya. Nah, ini ya berarti ini adalah perangko atau materai? Perangko ada ya, STEM. Perangko. Yang sekaitan konferensi Asia Afrika. Yang banyak dicari. Nggak boleh ya, jangan. Ini tuh Iya. harus dilestarikan, Betul. disimpan gitu. Jangan ditawar-tawar ya. Betul, Nggak karena boleh. dari satu pieces dari perangko ini kita bisa mengungkap satu cerita besar gitu kan. Tuh. Salah satunya apa nih, bisa nggak diceritain? Nah, misalkan di sini ada tahun 1965. Ini merupakan konferensi peringatan 10 tahun konferensi Asia Afrika. Pada saat itu ada peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika. Lalu di tahun 65 juga di sini ada konferensi Islam Asia Afrika. Nah, KIAA, konferensi Islam Asia Afrika atau Afro-Asian Islamic Conference tahun 1965. Dan ternyata konferensi Islam Asia Afrika ini cikal bakal lahirnya OKI, organisasi kerjasama Islam. Itu yang sekarang masih ada, masih hidup sampai saat ini. Nah ini akarnya di sini ceritanya dari konferensi Islam Asia Afrika. Ada konferensi mahasiswa Asia Afrika lainnya dan banyak sekali karena konferensi Asia Afrika ini menjadi akar untuk
istilah katanya mah ranting-ranting yang tumbuh saat ini di dunia. Gitu. Jadi jangan dilihatnya jangan cuma paling kertas doang, Alah. tapi dari selembar kertas itu tuh banyak banget sejarah yang bisa Betul. direntet ya. Sepakat. Betul. Keren-keren. Gitu. Nah kalau ini apa nih? Karena pada Bukan saat timbangan badan kan ini? bukan ini. Jadi kan dulu tuh gini teh, Gedung Merdeka tuh digunakan untuk sidangnya, sidang konferensinya. Nah, lalu gedung ini digunakan untuk apa? Nah, gedung ini digunakan salah satunya adalah untuk urusan PTT, pos dan telekomunikasi. Nah, gitu. Nah, ini salah satu alat untuk menimbang surat pos yang akan misalkan nanti dikirimkan gitu kan ke negara-negara luar, surat-surat posnya ini. Nah, di mana tempat ini? Tadi yang diorama tadi di depan itu, nah dulu tuh digunakan sudut untuk urusan telekomunikasi dan postel. Gitu. Oke, kalau sekarang kan ada ini ya, ada ekspedisi. Oh, kilat, sekarang udah cepat banyak ya. kilat, dan lain-lain gitu ya. Kalau dulu Iya. timbangannya Memang masih dulu kayak gini ya. seperti ini. Dulu. Ini capnya juga berat banget kayaknya, lebih berat dari beban Dak-dak hidup gitu. aku. Tapi keren sih, maksudnya kayak sekarang Iya. kan udah simple ya, cap Iya. aja ada yang udah pakai plastik lebih ringan, Betul. bisa dibawa-bawa. Kalau dulu mau bawa-bawa cap berat banget kayaknya gitu kan. Tapi kan kita harus sadari bahwa adanya alat-alat sekarang berawal dari seperti ini. Iya, Nah, adanya hal-hal di masa kini tentunya tidak terlepas dari adanya masa lalu. Nah, itu Jadi yang jangan perlu biarlah kita masa lalu cermati. pokoknya mah gitu ya. Nah, itu. Ayo kita jalan lagi, kita kemana lagi? Ya, kita menuju gedungnya mungkin Kita karena menuju gedung. penasaran ingin melihat gedung Merdeka Tapi seperti apa. boleh nggak sih di-share, mungkin Kang Gin di sini udah lama ya gitu, kayak ada nggak sih cerita sisi lain dari gedung Merdeka ini yang orang tuh nggak tahu bahwa di sini tuh ada apa atau gimana gitu? Bukan Oke. horor ya, bukan horor ya. Enggak. Kita bahas sejarahnya. Ya, tentunya kan gedung ini sudah berdiri dari sejak masa Belanda ya Teh ya. Jadi gedung ini tidak hanya dimanfaatkan ketika penyelenggaraan konferensi Asia Afrika, tapi pada saat zaman Belanda pun gedung ini tentunya menjadi primadona di masa itu, menjadi tempat yang sangat ingin dikunjungi. Nah, pada saat itu gedung ini memang dikelola oleh salah satu organisasi yang dikenal dengan Société Concordia. Nah, gedung Société Concordia ini, tempat ini yang menjadi tempat perkumpulan orang-orang Belanda terutama. Ini ada bendera-bendera, ini masih asli nggak Nah, sih? ya kalau bendera-bendera ini tentunya asli tahun 55 gitu, enggak ya? Nah, berarti ini dari Jadi replika atau- bendera ini adalah bendera yang menggambarkan para peserta konferensi Asia Afrika pada tahun 2015. Oh, Nah, pada saat peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika, bendera ini berjumlah 110 bendera yang 109 negara, satu bendera PBB. Itu. Jadi 2015 peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika. Nah, di sini ada satu poin yang menarik teh. Nah, ini kita kan sering mengenal Bandung sebagai Paris Van Java, misalkan, atau dengan sebutan-sebutan lainnya, Kota ya, Kembang, Kota gitu. Kembang. Nah, di tahun 1991 secara resmi Bandung dianugerahi sebagai pembawa pesan perdamaian. Bandung sebagai kota pembawa pesan perdamaian. Oleh Javier Pérez de Cuellar yang pada saat itu sebagai Sekjen PBB. Coba bangga gimana kita Bandung dijuluki sebagai si pembawa pesan perdamaian karena adanya konferensi Asia Afrika. Ini 1991. Jadi julukan Bandung itu cukup banyak sekali ya. Salah satunya adalah Bandung as a Peace Messenger. Itu. Lalu ada juga ya tahun 55 disebut sebagai Bandung Ibu Kota Asia Afrika. Gitu. Bandung tuh udah banyak dikenal banget. Sangat dikenal di mata internasional, di mata nasional udah puguh dinya. Komo etama gitu kan. Gitu. Jadi untuk para pemuda-pemudi yang tinggal di Bandung tuh harusnya bangga ya. Iya, Dan harus bisa betul. melestarikan gitu. Jangan gengsi-gengsi sejarah Nah. gitu ya. Apalagi kan sekarang tuh banyak nih anak-anak muda yang ketika mau ke museum, ngapain ke museum, ngapain gitu. Padahal dari museum kita jadi lebih tahu dan lebih bisa, oh iya ternyata ini tuh harus kita jaga. Betul. Oh keren ya, Betul. gitu kan, bahwa sejarah itu seperti A, B, C, dan Nah, lain-lain. karena kan museum itu kayak semacam terminal peradaban. Mhm. Sejenak melihat ke belakang, masuk ke museum tuh,
untuk menentukan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Setuju. Nah itu, wah saya selalu merinding berada di gedung ini teh. Iya. Gedung Merdeka, gedung di mana kemerdekaan bangsa Asia, terutama bangsa Afrika dimulai. Wah, Wah, di sini di gedung mana lagi lihat ya, Pancasila berada di atas, memimpin bendera-bendera di bawah, bendera-bendera Asia Afrika. Karena memang terbukti nyata kita pada saat itu menjadi motor kebangkitan negara-negara Asia dan Afrika, gitu. Dan gedung ini ya digunakan untuk konferensi Asia Afrika tahun 1955. Sebagian besar koleksi-koleksi yang berada di Gedung Merdeka ini masih asli, seperti ini kursi. Kursi asli. Betul. Masih asli juga. Untuk kursi, terutama untuk rangkanya tuh ya, rangka kayunya. Untuk rangka kayunya masih asli Masih dari tahun 1955. Pada saat itu delegasi duduk secara alfabetis, mulai dari Afghanistan, Burma, Kambodia, Ceylon sampai terakhir Yaman. Dan juga di gedung ini memiliki satu balkon yang pada tahun 1955 dimanfaatkan untuk para jurnalis. Oh iya, tadi aku lihat di depan tuh ada fotonya kan, terus jurnalisnya pada di kanan kiri. Lagi nyatet-nyatet gitu lah teh ya. Nah bagian tengahnya itu mampu mengakomodir lebih kurang 200 jurnalis. Kanan kirinya para penyiar radio. Para penyiar radio. Berarti ini para meja-meja pembuat film. asli semua ya? Ya, lantai pun masih asli, lantai tengah masih asli dari tahun Belanda ya. Motifnya berbeda karena lantai tengah itu digunakan untuk para jurnalis. Oh. Iya. Para jurnalis, kok tadi cerita jurnalis, mohon maaf jadi lupa lagi. Untuk para penari, para jurnalis di tengah juga. Jadi dua motif teh. Ini? Iya, ini beda. karena kan gedung ini dibangun 1921 oleh Schumacher dan pada saat itu dinamai Schouwburg yang artinya bahasa Belanda ya, yang artinya ballroom atau teater. Oh, ballroom atau Ya, teater. Schouwburg. Tapi ini emang beda ya, kalau ini agak bludru, kalau itu. Ya, agak beda karena sebenarnya ini kayunya masih asli, tahun 2005 itu diganti teh. Tahun 2005 diganti pada saat peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika. Gitu. Bendera-bendera di depan memiliki dua warna yang menginformasikan bahwa warna silver itu merupakan bendera-bendera negara peserta KA tahun 1955 berjumlah 29 negara, dan yang warna emas itu adalah para peserta Konferensi Asia Afrika tahun 2015. Beda ya. Jadi 109 negara dan 1 PBB, jadi total 110 bendera. Jadi Konferensi Asia Afrika ini sudah digelar sebanyak 3 kali teh. 1955, 2005 dan tahun 2015. Tahun 2005 itu peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika. Dihadiri oleh 106 negara, gong di sana menandakan peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika, maaf. Ada 106 negara. Jadi dirayainnya nggak setiap tahun ya? Tapi untuk skala internasional itu disampaikan Presiden Jokowi per 10 tahun katanya. Per 10 tahun. Betul. Untuk skala internasional ya. Tapi untuk skala nasional kita selalu peringatan Konferensi Asia Afrika setiap setahun sekali gitu. Mau dilihat gongnya? Ayo lihat dong. Gongnya mau dilihat. Ini gongnya masih asli juga berarti? Iya, asli tahun 2005. Masih asli. Jadi ini hanya ada 2 di dunia teh. Satu lagi di? Gong ini di satu lagi tuh Afrika Selatan. Ya, akhirnya kita udah ada di penghujungnya. Betul. Gitu kan, udah ada di penghujung. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru mengenai Museum Konferensi Asia Afrika. Apalagi kita sebentar lagi mau menyambut, memperingati Hari Konferensi Asia Afrika. Aduh. Peringatan Konferensi Asia Afrika. Aku tuh tegang banget di sini karena kan dulu di sini ada Bapak Soekarno dan ada tokoh-tokoh nasional lainnya berdiri di sini, dan sekarang aku berdiri di sini ya. Betul. Auranya masih kayak aduh gitu. Menghantam gitu. Ya. Walaupun bajunya Metallica tapi tidak boleh melupakan sejarah gitu ya. Anak muda zaman sekarang boleh bergaul dan mengikuti tren masa kini gitu ya, urbanisasi gitu boleh banget, tapi jangan sampai ngelupain sejarah yang pernah ada. Betul. Terutama di Kota Bandung ya buat orang-orang Bandung gitu. Tapi keseluruhan lah universal ya. Mangga closing statement nih dari Kang Gin untuk para pemuda-pemudi di Kota Bandung terutama gitu ya.
terkait memperingati Konferensi Asia Afrika. Terkait peringatan Konferensi Asia Afrika, tentunya mari rekan-rekan kita peringati Konferensi Asia Afrika yang ke-68 karena Konferensi Asia Afrika ini menjadi wadah kebangkitan negara Indonesia, bahkan juga negara Asia Afrika. Dan dari sinilah kita bisa memaknai nikmat kemerdekaan. Itu apalagi kalau kata Presiden Soekarno ya, yang pesannya pernah disampaikan itu bahwa jangan pernah menyesali apa yang terjadi di masa silam, tataplah mata kita ke masa depan, dan ingatlah tidak ada nikmat Tuhan semanis hidup dan menjadi bangsa yang merdeka. Wah itu tuh. The best. Ya, jadi buat teman-teman semua yang pengen datang langsung berkunjung ke sini ya, ayo. Mangga untuk info-info dan lainnya ada di Instagram ya. Ada di Instagram, Instagramnya Asia Afrika Museum. Asia Afrika Museum. Iya. Jadi udah selesai jalan-jalan kita hari ini, edukasi tentang Konferensi Asia Afrika ya, terutama karena kita akan mendekati peringatan Hari Konferensi Asia Afrika. Betul. So, di balik podium, aku Miranti Dewi. Ya, dan saya Ginanjar Legiansyah. Mohon maaf bila ada informasi yang kurang tepat atau ada salah-salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.